Pagi turun perlahan di Wisma de la Rose, tapi kabut tebal menutup seluruh pekarangan. Burung-burung yang biasanya berputar di sekitar menara kini diam, bertengger seperti patung batu. Hanya pelayan tua, Monsieur Alaric, yang berjalan menyusuri lorong-lorong panjang dengan lentera di tangan. Ia tahu rumah itu baru saja menerima penghuni baru. Ketika ia melewati aula utama, ia berhenti di depan potret besar di dinding timur potret yang kini menampilkan wajah Evelyn dalam balutan gaun merah. Cahaya lentera memantulkan kilau samar pada mata di lukisan itu. Alaric menunduk, lalu berbisik lirik, "Selamat datang kembali, Madame Rosaline." Lalu ia melanjutkan langkahnya menuju ruang bawah tanah tempat yang selama lebih dari 2 abad tidak tersentuh manusia hidup. Tangga batu berlumut menurun dalam ke perut bumi, di mana suara gemericik air bercampur dengan dengung doa-doa lama. Di bawah sana, berdiri altar batu tua dengan ukiran mawar berduri dan lambang salib terbalik yang patah. Di atas altar, terdapat buku besar kulit hitam dan seguci kaca berisi cairan. Merah pekat darah yang masih segar, meski sudah berumur ratusan tahun. Monsieur Alaric membuka buku itu, membacakan dengan suara berat. Darah pertama mengikat jiwa pertama. Setiap 100 tahun, rumah ini harus diberi tubuh baru, agar mawar tetap mekar dan dosa tetap tidur. Ia menarik napas panjang, dan kini tubuh baru telah tiba, gumamnya. Tangannya bergetar saat membuka halaman terakhir buku itu. Di sana tertulis nama baru. Muncul sendiri seolah ditulis oleh tangan tak terlihat, Evelyn de la Rose. Sementara itu, di lantai atas, Evelyn atau mungkin Rosaline yang telah hidup kembali berdiri di depan jendela besar yang menatap taman mawar. Mawar-mawar yang semalam layu, kini mekar kembali, kelopaknya merah tua seolah dicalup darah. Ia menyentuh kaca jendela dengan lembut. "Aku mengingat semuanya sekarang. Rasa terbakar itu. Darahku sendiri yang disiramkan pada akar mawar, agar cintanya tak mati meski tubuhku membusuk." Suara dari balik kepalanya membalas pelan suara yang sama dengan milik Rosaline lama. "Dan sekarang kau akan menjaganya untukku." Tubuh Evelyn gemetar. Ia berusaha melawan suara itu. "Aku bukan kau. Aku masih hidup." Namun pantulan di jendela mulai bergerak sendiri, tersenyum tenang. "Kau hidup karena aku, Evelyn. Tanpa aku, rumah ini tak akan memilihmu." Perlahan, jari-jari Evelyn mulai membiru. Urat di lehernya menonjol, seolah darahnya sedang diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menjerit, tapi suaranya membeku di udara. Lalu di taman, kelopak mawar mulai meneteskan cairan merah segar seperti bunga yang menangis darah. Monsieur Alaric muncul di ambang pintu kamar, menatap dengan mata kosong. "Sudah waktunya, Madam, mawar harus diberi makan." Ia melangkah mendekat, membawa pisau perak tua. Evelyn berlari mundur, tapi seluruh ruangan berubah lorong-lorong berputar. Cermin-cermin pecah satu persatu, dan setiap pantulan menampilkan wajah Rosaline yang semakin nyata. "Tidak ada jalan keluar," bisik Alaric. "Rumah ini menolak yang menolak takdir." Evelyn terjatuh di depan altar mawar, di tengah cahaya merah yang muncul dari bawah lantai. Darah menetes dari ujung jarinya ke tanah, dan saat tetes pertama menyentuh akar mawar, suara nyanyian perempuan bergema di seluruh rumah lembut, memanggil, menyeramkan. Ketika semuanya berakhir, hujan berhenti, kabut terangkat perlahan, dan Wisma de la Rose kembali hening. Di aula utama, potret baru telah tergantung. Evelyn tersenyum lembut, matanya hidup, memegang setangkai mawar berdarah. Sementara di bawah lukisan itu, pelayan tua membersihkan lantai dengan tenang. Sebelum pergi, ia berbisik pelan pada udara kosong, "Sampai jumpa 100 tahun lagi, Madam." Dan di taman, bunga-bunga mawar mekar sempurna, setiap kelopaknya menyimpan setetes darah yang tidak pernah kering.